Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang akan maju di 2024. Istilahnya adalah bakal calon presiden, bukan calon teman, karena kalau calon itu sudah masuk daftar sebagai calon presiden di KPU, tetapi ini kan belum ada pendaftaran calon presiden. Oke lah, kita sebut namanya bakal calon presiden. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo Subianto. Tiga nama ini selalu masuk rating di atas teman-teman, dari berbagai lembaga survei yang mengunggulkan tiga calon presiden tersebut. Tetapi dalam perkembangannya sampai hari ini pun belum ada kejelasan siapa calon presiden dan wakil presidennya, seperti Pak Anies Baswedan. Pak Anies memang diusung dari Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden, tetapi sampai hari ini belum ada calon wakil presidennya. Kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo juga belum mendapatkan kepastian siapa calon wakil presiden kalau beliaunya maju di 2024. Sementara isu kemarin bahwa Muhaimin Iskandar akan menjadi calon wakil presiden. Tetapi di internal PKB justru ada rekomendasi bahwa Caimin itu harus maju menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Sementara Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa dirinya itu siap menjadi calon presiden. Nah, ini pun kan juga belum clear, belum selesai siapa capres dan cawapresnya. Kemudian Ganjar Pranowo sampai hari ini juga belum mendapatkan kepastian apakah dia mendapatkan tiket dari PDIP atau tidak. Sementara di PDIP ada Puan Maharani yang ini juga diunggulkan menjadi calon presiden di 2024. Nah, inilah yang menjadi tarik-menarik teman-teman terkait politik di tanah air, siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden dan siapa yang mengusung. Nah, di tengah isu terkait calon presiden yang akan diusung di 2024, ini ada hal yang cukup menarik mengenai P3 DKI Jakarta. Sebelumnya P3 DKI Jakarta itu mengusulkan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Tetapi dalam perkembangannya ternyata pihak Ketua Umum P3 malah melakukan perombakan terkait jajaran di DPW Partai Persatuan Pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Malah anak Haji Lulung teman-teman yang ingin mendukung Anies malah dicopot dari jabatannya. Karena mendukung Pak Anies maka dia diberhentikan atau dicopot. Nah, inilah yang menarik teman-teman terkait P3 yang ada di DKI Jakarta. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Warta Ekonomi. Mardiono copot jabatan anak Haji Lulung yang ketahuan dukung Anies Baswedan. Politisi P3 salahnya di mana? Anggota Majelis Pertimbangan DPW P3 DKI Jakarta, Maman Firmansyah mengkritik keputusan PLT Ketua Umum DPP P3 Mardiono yang merombak kepengurusan DPW P3 DKI. Pasalnya, kebijakan ini diambil diduga karena mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. DPW P3 DKI pernah menyatakan dukungan ke Anies Baswedan saat Mukercap serentak DPC P3 se-Jakarta di Hotel Paragon Jakarta pada 25 September 2022 yang lalu. Ia menilai tidak ada salahnya DPW sekedar menyampaikan rekomendasi. Perombakan kepengurusan DPW P3 DKI meliputi pencopotan Ketua DPW P3 DKI Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung, dan pemecatan sejumlah ulama dalam Majelis Syariah DPW P3 DKI. Apa yang salah dari rekomendasi itu dukung Anies sehingga anak Haji Lulung pantas dicopot? Kan DPP belum memutuskan capres yang akan diusung. Lalu DPP juga berulang kali membebaskan DPW untuk memunculkan nama calon presiden, kata Maman kepada wartawan Senin 22 Januari 2023. Maman juga menyesalkan Mardiono tidak sedikit pun mempertimbangkan pengorbanan mendiang Haji Lulung, ayahanda Tirta Lunggana yang rela berkorban mundur
dari DPR RI yang ketika itu diminta mantan Ketua P3 Suharto Monoarfa untuk membantu mengembalikan suara P3 di Jakarta. Begitu juga dengan Tirta Lunggana dan Riano P. Ahmad yang kemudian juga menyusul mundur sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan suara P3 Jakarta. Maman mengaku khawatir karena berdasarkan pengalaman pemilu 2019 saat P3 kehilangan banyak kursi di DPRD DKI akan kembali terulang di pemilu 2024 mendatang akibat konflik dan perpecahan di internal pengurus P3. Kita ini kembali ke P3 untuk mendukung Haji Lulung. Dia berkorban sampai mundur dari DPR RI. Bahkan Tirta dan Riano juga mundur dari anggota DPRD untuk membantu P3 mengembalikan suara. Dan saya bagian tak terpisahkan dari itu. Kebetulan saya 2 periode di dapil yang sama, pungkasnya. Ini teman-teman suara di internal P3 DPW DKI Jakarta. Hanya gara-gara mendukung Pak Anies harus dicopot dari jabatannya. Tirta Lunggana, anak dari Haji Lulung teman-teman. Haji Lulung kalau kita lihat dulu pernah masuk di Partai Amanat Nasional. Dan kemudian anaknya juga di P3. Tetapi sampai hari ini beliaunya malah dicopot. Anak Haji Lunggana teman-teman. Anak Haji Lulung dari kepengurusan di P3. Ini sangat disayangkan teman-teman. Beliaunya itu berkorban bagaimana P3 itu agar berkembang lebih besar di DPRD DKI Jakarta. Tetapi malah Guruh Tirta Lunggana, anak dari almarhum Haji Lulung atau Abram Lunggana, malah dipecat oleh Mardiono, PLT Ketua Umum P3. Ini sangat disayangkan. Jadi kalau kita ingin melihat partai itu besar sebenarnya, partai itu harus solid teman-teman. Harus solid untuk bagaimana partai itu bisa menjadi partai pemenang. Bukan partai yang nanti pada akhirnya kalah di pemilu 2024. Apalagi persaingan sekarang semakin ketat. Ada partai-partai baru yang ini cukup bisa diandalkan seperti Partai Umat, besutan Pak Amin Rais. Ini bisa juga menggeser dari Partai Amanat Nasional, siap menggeser. Karena ketokohan ini masih sangat diperlukan oleh partai, teman. Misalkan Partai PDIP, teman, itu punya Megawati, kemudian ada bayang-bayang dari Insinyur Soekarno. Kemudian kalau PKB ini basicnya dari NU dan ada nama besar yaitu Gus Dur yang mendirikan PKB. Kalau Demokrat ada nama Pak SBY, punya nama besar di sana sehingga Demokrat menjadi besar. Nah, ketika partai politik itu tidak punya nama besar, sulit untuk mendongkrak teman-teman. Oleh karena itu, apa yang terjadi di P3 ini sangat disayangkan. Kenapa harus memberhentikan atau mencopot Tirta Lunggana, putra dari Haji Lulung teman-teman. Padahal Haji Lulung pengorbanan cukup besar, rela keluar dari DPR RI untuk kembali ke P3. Padahal orang yang duduk di DPR RI itu bayarnya cukup besar, fasilitasnya juga cukup banyak, dia rela mengorbankan itu semua. Tetapi pihak Mardiono, PLT Ketua Umum P3 tidak mempertimbangkan itu, malah mencopot yaitu anak dari Haji Lulung, Tirta Lunggana. Ini sangat disayangkan. Nah, pertanyaannya sebenarnya P3 itu mendukung siapa? Kalau kita lihat P3 ini masuk di KIB teman, Koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar, PAN dan P3. Tetapi sampai hari ini pun KIB itu belum mempunyai calon presiden siapa yang akan diusung. Tetapi kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto, itu akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Nah, kalau melanjutkan program dari Pak Jokowi, ini kecenderungannya akan memilih Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Apalagi pernah Pak Jokowi menyinggung terkait seorang pemimpin yang memikirkan rakyat sampai rambutnya putih. Nah, orang melihat, orang berasumsi orang berambut putih itu adalah Ganjar Pranowo. Nah, sampai seperti itu teman-teman. Dukungan moral teman-teman dari pejabat publik kepada kemungkinan besar yaitu mengarah kepada Ganjar Pranowo.
Jadi kalau KIP nanti mengusung dari Ganjar Pranowo sebenarnya juga tidak ada masalah, teman-teman. Tetapi pencopotan yang dilakukan Mardiono ini akan membawa efek terkait suara yang ada di DPW P3 DKI Jakarta yang seharusnya menjadi besar, tetapi kalau terjadi seperti ini perpecahan, akan terjadi suara dari P3 akan merosot tajam. Apakah P3 nanti bisa mendapatkan kursi di DPR RI? Ini juga menjadi pertanyaan, teman-teman. Karena kalau kita lihat Partai Hanura juga begitu. Partai Hanura tidak mendapatkan kursi di DPR RI. Kemudian ada PSI juga tidak mendapatkan kursi. Apakah P3 nanti juga akan sama seperti itu? Maka inilah yang perlu diperbaiki soliditas di internal partai tersebut agar bisa survive, agar bisa masuk ke DPR RI. Itu harapannya dari partai-partai politik. Tetapi kalau yang terjadi seperti ini, ya sangat memungkinkan P3 tidak bisa masuk ke Senayan di tahun 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.